Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Di video kali ini seperti biasa aku mau share lagi kegiatan aku untuk masak orderan. Alhamdulillah ya, hari ini aku masuk orderan nasi bok lagi. Tapi sebelum kita lanjut memasak, ini masih di jam setengah 5 pagi. Aku mau beres-beres dapurku dulu. Kebetulan ini cucian piring yang semalam udah aku cuci. Sekarang udah kering, tinggal kita masukin ke tempatnya masing-masing. Oke, sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa pada absen dulu. Dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini, boleh tulis di kolom komentar. Ngomong-ngomong soal beres-beres dapur nih, teman-teman jangan bosen-bosen ya nontonin video aku yang di dapur lagi. Karena ada beberapa teman-teman juga yang request minta dibuatin video daily vlog bebersih lagi. Insya Allah next time kalau aku ada waktu aku bikinin video bebersih lagi. Katanya sih biar teman-teman semangat bebersih lagi. Oke lah, insya Allah requestan teman-teman bakalan aku bikinin ya video itu. Tapi nggak tahu kenapa ya, makin kesini itu emang udah banyak banget video daily vlog ibu-ibu rumah tangga yang bebersih rumah itu banyak yang udah vakum ya menurut aku teman-teman. Entah itu alasannya karena ya mungkin bikin video daily vlog bebersih itu lumayan capek juga dan membutuhkan memori HP itu yang beneran full teman-teman. Atau entah juga karena mungkin sekarang video YouTube panjang itu kurang banyak diminati sama penonton ya teman-teman, jadi banyak juga yang beralih ke video-video pendek seperti video short ataupun di aplikasi lain, aku kurang tahu. Karena memang untuk video YouTube panjang sendiri itu makin kesini katanya sih jarang diminati lagi. Tapi untuk aku pribadi, mau itu ditonton banyak orang atau enggak, yang penting aku bisa upload video. Dan untuk YouTube aku insya Allah masih terus berjalan ya teman-teman, sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain. Siapa tahu di sini ada yang mau jualan tapi masih bingung kan, mau jualan apa, dengan resep apa, dan menunya seperti apa, bisa banget ditonton video YouTube aku ini. Semoga video aku bisa bermanfaat, menginspirasi, dan bisa menghibur teman-teman yang nontonin video aku ini. Oke, kita lanjut ke video memasaknya. Jadi tadi aku sempat ke pasar dulu belanja bahan-bahan untuk masak hari ini. Nah, kebetulan untuk menunya itu ada di sambal kentang ati ampela lagi. Jadi seperti biasa untuk ati ampelanya dibersihin dulu, setelah itu direbus pakai rempah-rempah, dikasih garam, lanjut dicuci bersih. Oke, ati ampela udah direbus, sekarang yang mau aku pegang adalah ngungkep ayamnya dulu. Ini semua bahan-bahan dan bumbu untuk pembuatan ungkepan ayam bakar. Yang mana teman-teman pasti udah, "Yah, ayam bakar lagi Mbak Nia," gitu. Iya, alhamdulillah untuk ayam bakar ini selalu di-repeat order para pelanggan aku. Dan biasanya ya teman-teman, kalau aku habis posting nasi bok dengan menu ini, besoknya atau lusa kemudian itu pasti ada yang order minta dibuatin menu yang sama juga. Jadi buat teman-teman jangan bosan-bosan nontonin video YouTube aku yang menunya selalu diulang ya. Jujur aku tuh kadang suka bingung sendiri kalau aku bikin video kayak gini lagi, padahal resepnya udah sering banget aku bikin ya. Tapi kalau aku nggak buat video, teman-teman juga banyak yang nanyain kenapa Mbak Nia nggak upload video baru. Jadi di sini aku tuh ya bingung mau bikin atau enggak. Jadi ya udah aku putusin untuk bikin aja. Ya seenggaknya kalau teman-teman emang udah hafal banget sama resep ayam bakar aku, setidaknya bisa menemani jam istirahat atau aktivitas teman-teman ya. Oke, seperti biasa ya, kalau untuk ayam bakar aku selalu diungkepnya itu pakai bumbu kecap gitu ya teman-teman. Kita ungkep pakai kecap. Lanjut sambil kita ngungkep ayam, di sini aku mau masak nasi. Nah, untuk masak nasinya sendiri kali ini aku masak di rice cooker aja. Jadi 2 kali masak. Karena untuk pesanan hari ini tidak banyak ya teman-teman, tapi alhamdulillah. Untuk pesanan hari ini ada di 25 porsi.
Oke, sebetulnya biasanya aku tuh ada minimal order, tapi berhubung hari ini aku lagi bener-bener nggak ada kerjaan sama sekali, terus aku bingung mau ngapain, pas ada masuk orderan dadakan kayak gini, aku terima aja walaupun hanya 25. Dan untuk menunya juga ini nggak terlalu ribet ya, jadi ya udah kita kerjain aja. Lanjut ya sambil ngungkep pokoknya kita pegang, kerjaan yang lain kayak gini nih, sekarang aku ngupasin kentang, lanjut aku mau potong-potong kentangnya. Nah, untuk kentang tadi aku beli 1 kilo lebih sedikit, tapi berhubung di rumah masih ada sisa dari 4 hari yang lalu ya, yang udah dikupas, jadi ya udah sekarang mau aku campurin aja. Nah, tips dari aku teman-teman semisal kalau ngupas kentang atau wortel kebanyakan terus, supaya nggak hitam gitu ya, biasanya kan mereka itu lama-kelamaan menghitam. Teman-teman bisa disimpan di dalam kulkas dengan cara direndam pakai air di dalam wadah. Jadi kentangnya atau wortelnya itu harus benar-benar sampai terendam air ya teman-teman. Insya Allah walaupun disimpan 1 mingguan di dalam kulkas dia masih tetap segar dan juga dia tidak bakal hitam. Nah itu sedikit tips dari aku, semoga bermanfaat. Dan selain kentang wortel teman-teman juga bisa ngerendam jahe, lengkuas, kunyit pakai air supaya dia freshnya tetap lama dan warnanya juga tidak berubah. Oke, ini aku motong kentangnya sambil duduk aja ya teman-teman karena emang nggak terlalu dikejar waktu banget. Untuk pesanan hari ini tuh aku nggak begitu ngepot ya teman-teman. Pokoknya aku bawa santai aja karena orderannya juga nggak begitu banyak dan juga untuk menunya ya simple menurut aku seperti ini. Oke, sambil aku update harga di tempat aku ya teman-teman. Jadi 4 hari yang lalu saat aku dapat pesanan itu, aku beli ayam harganya di 42.000 ya per kilo. Dan saat aku belanja masak pesanan hari ini sama-sama belinya paha, tahu nggak harganya berapa? Udah di 52.000 teman-teman. Itu drastis banget dalam waktu 4 hari naiknya 10.000. Dan untuk timun sendiri di sini per kilo tembus di harga 27.000 teman-teman. Dan menurut aku untuk kualitas timunnya juga nggak begitu bagus ya. Jadi nggak yang bener-bener warna hijau cantik seperti yang aku pilih gitu ya, yang biasa aku beli. Tapi sekarang tuh udah timunnya itu bentuknya melengkong-melengkong gitu ya. Terus juga nggak mulus sih menurut aku. Jadi jujur setiap aku belanja kali-kali ini tuh aku pusing banget teman-teman. Telur juga udah naik, yang kemarin pas anak sekolah libur telur itu di 22.000, sekarang udah tembus di 27.000. Ini masih berlanjut ya kata langganan aku, kemungkinan anak-anak sekolah udah mulai aktif lagi bisa tembus di harga 30 ribuan untuk telur ayam. Coba komen-komen teman-teman, di tempat kalian itu harga ayam, telur atau bahan yang lainnya sama nggak kayak di tempat aku? Sama-sama melonjak kayak di Cikarang sini. Oke ya, ini video masak malah jadi curhat harga sembakoan. Nggak apa-apa ya teman-teman, saling sharing. Oke lanjut ke menu yang kedua, di sini aku udah siapin ada bihun. Jadi bihunnya itu request minta dibuatin bihun kecap juga. Seperti biasa kalau masak bihun kecap, kecapnya itu diaduknya saat bihun sebelum dimasak ya. Jadi setelah direndam pakai air hangat, ditirisin, terus dicuci lagi, baru dikasih garam, kecap manis, sama penyedap rasa. Oke, seperti biasa ya untuk telurnya ini aku orak-arik. Nah, di sini aku pakai 3 butir telur. Teman-teman kemarin ada yang komen juga, ini mohon maaf banget kalau aku up di sini ya. Jadi di video sebelumnya itu ada yang komen katanya bihun goreng aku tuh nggak ada proteinnya katanya gitu ya teman-teman ya. Isinya cuma bihun sama sayuran bilangnya gitu. Dan aku balas ini kita sesuaikan dengan harga jual. Kalau emang kepengen yang bener-bener premium, ada udang, ada ayam, ada bakso, ada sosis, monggo bisa masak sendiri di rumah. Dan kalau misalnya mau pesan ya harus berani harga. Aku balasnya kayak gitu. Ya aku yang mohon maaf banget bila mana aku balas seperti itu. Dan yang komen itu sekarang nonton, aku mohon maaf banget. Sekali lagi aku jualan itu harga merakyat ya. Jadi kalau harga merakyat kita sesuaikan aja bahan dengan modalnya gitu teman-teman. Kalau emang kepengen semuanya serba
premium semua ya kalian tinggal sesuaikan aja, berani nggak sama harga kalian belinya gitu di tukang masak. Pokoknya tukang masak itu kan bisa menyesuaikan, kalau kalian punya budgetnya segini, berarti ya dapat menunya ini. Dan sebagai customer atau pembeli juga harus paham juga kalau dibilang harga lagi tinggi, ya harus mau nerima gitu loh. Jangan kepengen rasanya enak, porsi banyak, tapi mereka nggak mau tahu gitu tentang harga belanja kita tuh berapa sih habisnya, nggak mau tahu harga di luar itu lagi murah atau lagi naik atau lagi tinggi, nggak mau tahu kan. Jadi ya saling menghargai aja, kalau emang kepengen bener-bener yang rasanya enak pol, kepengen premium, proteinnya banyak, monggo silakan masak sendiri di rumah atau makan di restoran. Oke, jadi cukup sekian untuk curhatan aku. Sekarang kita lanjut ke menu yang terakhir, ini aku mau bikin, sambal kentang ati ampela ya teman-teman. Bumbunya ya kayak gini, pada dasarnya kita bikin sambal kentang aja, jangan lupa dikasih gula merah biar mantep kalau aku. Karena aku Jawa ya, biasanya emang kalau masak lebih sukanya ada pedas, manis, gurih, dan manisnya itu aku lebih seringnya pakai gula merah di-mix pakai gula pasir. Oke, ini sedikit tips dari aku kalau kalian kepengen warnanya cantik cerah kayak gini, pakai cabenya itu cabai merah keriting dicampur sama cabai merah besar, atau kalian bisa menggunakan cabai keriting yang sudah dikeringkan terus direbus. Nanti untuk sambal kentangnya dia warnanya bakalan cantik merah merona seperti ini. Oke lanjut, sekarang kita manggang untuk ayamnya. Oke, di sini aku mau apa ya, meluruskan. Kemarin ada yang komen juga, itu tuh namanya bukan ayam bakar dong, soalnya dipanggang. Yes, betul ini ayam panggang. Jadi mohon maaf bila mana ada kata-kata aku yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tapi di sini aku mau kasih tahu kalau resep ini ayam bakar ini enak banget teman-teman. Dan alhamdulillah aku juga seneng banget karena banyak yang udah pakai resep aku ini untuk jualan yang sampai bertahan sampai bertahun-tahun. Monggo silahkan siapa yang mau pakai resep aku untuk jualan, aku nggak pernah menghalang-halangi dan nggak ada juga resep yang aku sembunyi-sembunyiin ya teman-teman. Intinya gini, walaupun aku share resep ke kalian semua, yang namanya rezeki udah ada takaran dan rumahnya masing-masing. Jadi apa yang harus ditakutin ya? Oke, ini udah selesai semua, nasinya udah aku bungkus, untuk lalapannya juga udah aku cuci bersih dan tiriskan. Lanjut sekarang kita bakal packing ya. Seperti biasa packingnya kita pakai meja lipat ala kadarnya seperti ini ya. Karena memang dapurku dapur senggol, jadi kita pakai seadanya ini. Seperti biasa untuk pengemasannya aku pakai box ukuran 18 kali 18, pakai mika putih sekat 4 dan nasinya udah aku bungkusin pakai kertas nasi kayak gini ya teman-teman. Nah, untuk banyaknya isian kalian tinggal sesuaikan aja. Kalau aku sih biasanya 1,5 sendok. Nah, kalau kalian lebih suka pakai pete untuk sambal kentang ati ampela ini bisa dikasih tambah pete ya teman-teman. Oke, untuk bihunnya sendiri di sini tuh masih lebih banyak banget ya teman-teman. Dan alhamdulillah kalau ada lebihan kayak gitu aku bisa bagi-bagi ke tetangga aku. Jadi kalau kalian mau bikin 25 porsi kayak gini cukup pakai bihun padamu itu pakainya satu bungkus aja yang isi 4. Oke, ini tinggal kita tata-tata aja untuk timunnya berhubung lagi tinggi banget ya harganya, jadi mohon maaf banget untuk customer online aku yang kemarin pesan ini, untuk timunnya aku kasih satu iris dulu ya Mbak. Insya Allah nanti kalau harga udah stabil lagi, aku bisa kasih 2 potong timun lagi. Oke, ini udah selesai dan terakhir tadi aku kasih plastik untuk penutup dan juga sendok makan. Seperti biasa untuk harga jualnya ini aku jual di harga 25 ribuan dan itu belum termasuk ongkir. Ini udah selesai semua tinggal kita kemas aja. Ini aku pakai plastik jumbo ukuran 50 ya teman-teman. Dan gak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.